Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di channel saya Papi Queen, dan hari ini anak-anak sekalian kita masih lanjutkan pembelajaran kita masih dengan sistem daring tentunya, dan dipersiapkan buku tema 7-nya. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Bapak akan membuka buku tema 7-nya langsung ya. Kita masih membahas di subtema 2 pada tema 7, yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Baiklah anak-anak sekalian, seperti biasa, tolong videonya jangan dipercepat karena Bapak akan sedikit menjelaskan materi pada kesempatan kali ini. Silakan dibuka di halaman 75 anak-anak sekalian ya, di halaman 75. Oke, sudah. Lanjut. Di sini ada tabel anak-anak sekalian, bisa diperhatikan ya, ada tabel dan juga beserta gambar tentunya. Tabel yang di sebelah kanan itu keterangan, lalu dengan tangan, lalu dengan mesin. Kita bahas sedikit anak-anak sekalian ya. Kita ketahui bahwasanya untuk menjadi sebuah pakaian atau sandang itu tidak serta-merta dari bahan langsung bisa menjadi pakaian. Tentunya ada proses atau ada pengolahan. Nah, sekarang kita akan bandingkan anak sekalian ya. Jadi ini bahan dasar, tabel di kolom pertama ini bahan dasar ya. Jadi bahan dasar ini ya. Nah, bahan dasar ini kalau menggunakan tangan, artinya dengan tidak menggunakan teknologi atau mesin, maka seperti ini contoh gambarnya anak-anak sekalian ya. Ini bahan dasar yang menggunakan tangan, artinya ibaratnya dari kapas atau dari ulat sutra seperti itu, maka menggunakan tangan secara manual seperti ini gambarnya. Sedangkan yang menggunakan mesin ada di sebelahnya. Nah, ini ya, langsung seperti ini, menjadi kapas langsung ya, bulat-bulat seperti itu, seperti kapas itu. Lalu yang kedua adalah memintal. Anak-anak sekalian pada pembelajaran yang telah lalu pernah kita bahas sedikit ya tentang bagaimana memintal itu ya. Nah, di sini ada gambar nih ya, kalau dengan menggunakan tangan atau secara tradisional seperti inilah gambar orang sedang memintal. Namun ketika menggunakan mesin, di sebelahnya ada gambarnya ya. Lalu selanjutnya adalah menenun. Menenun tentu tahu anak-anak sekalian sering ya, kalau kalian lihat di TV ya, itu seperti inilah menenun anak-anak sekalian. Ada sebuah alat yang sederhana sekali, tradisional, dan menggunakan orang menenun ya, ditenun benang yang sudah dipintal itu ditenun. Nah, selanjutnya jika menggunakan mesin seperti inilah, kalian bisa lihat di sebelahnya ya. Nah, seperti itu ya. Mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju seperti Bapak sampaikan tadi. Kain dijahit anak-anak sekalian dengan tangan ya, awalnya seperti itu. Jadi kalau mau buat pakaian baju ya pada zaman dahulu ya, itu kain itu dijahit, diukur dulu ya, lalu dijahit menggunakan tangan ya. Nah, setelah itu ada teknologi mesin jahit anak-anak sekalian, sehingga penggunaan tangan tidak dilakukan lagi, hanya sedikit orang saja menggunakan tangan. Itu mungkin di bagian pelosok negeri ya, atau pedesaan yang jauh dari perkotaan, mungkin tetap menggunakan tangan, namun yang sudah di perkotaan itu menggunakan mesin jahit yang digerakkan dengan kaki ya. Bahkan kalau sekarang ini anak-anak sekalian bisa kalian cek ya,
di tukang jahit tentunya, itu sudah jarang ya menggunakan kaki yang diayun-ayunkan pada mesin jahit. Bahkan sekarang sudah menggunakan dinamo anak-anak sekalian. Jadi alat putarnya itu menggunakan dinamo. Nah ini ada gambar ya. Nah kalau ini kan menggunakan tangan ini, yang nomor 1 ini nih. Nah yang nomor 2 ini, nah ini menggunakan mesin jahit, namun kakinya yang di bawah ya. Di bawah itu menggoyang-goyangkan, rodanya besar, ada roda yang besar ini untuk memutar mesin jahit tersebut sehingga jarumnya naik turun ya, Nah seperti itulah kira-kira. Dan yang ketiga ini anak-anak sekalian, nah ini adalah satu contoh mesin jahit yang modern. Nah di sini sudah banyak digunakan ya. Awalnya ini digunakan untuk pabrik tekstil ya, seperti itulah. Nah namun sekarang sudah banyak. Nah ini biasa menggunakan dinamo ya. Jadi orang hanya mengatur saja, mengatur jahitannya, juga mengatur hidup matinya jarum dengan kontroler dinamo, seperti itu. Anak-anak sekalian, pembuatan pakaian berkembang sangat pesat atau dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih ya tentunya. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian ya. Karena kita tahu anak-anak sekalian, fungsi utama pakaian itu adalah menutup aurat kita, seperti itu. Demikian anak-anak sekalian sedikit penjelasan materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan hari ini kembali tugasnya ada di halaman 76 ya. Ini anak-anak ya, bacalah, perintahnya adalah bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Nah, artinya dengan teliti ya, tidak hanya langsung dibaca sekilas saja, tapi dengan teliti. Lalu garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah ini bisa dilakukan kalau punya buku, karena kita bukunya jenisnya PDF, maka buku kalian jenis PDF tidak usah. Nah langsung saja ke tabelnya anak-anak sekalian ya. Nah yang jadi ini tidak usah. Nah nih, alhamdulillah, yang ini tidak usah ya. Langsung saja ke tabelnya ini yang dikerjakan. Buat tabel yang lurus menggunakan garis, isi cerita ya yang rapi, pokoknya yang rapi anak-anak sekalian. Ingatlah, mohon maaf kalau kerapiannya kurang, maka tentunya nilainya pun kurang ya, seperti itu. Maka usahakan yang rapi, apalagi sudah kelas 3 anak-anak sekalian ya, belajar yang rapi. Nah ini ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Isi ceritanya apa? Silahkan ditulis di kolom ini anak-anak sekalian ya, di kolom yang kalian telah buat maksud Bapak. Lalu seperti biasa dikumpulkan, dan tolong tulisannya yang rapi ya, yang bersih, usahakan tanpa coretan. Demikian anak-anak sekalian, tetap semangat belajar daring di rumah, dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.